Susah iman, susah hidayah. Tambah hidayah, tambah iman. Tambah hidayah, tambah iman. Tambah hidayah, tambah iman. Dan hidayah itu, diantara sumbernya hidayah itu adalah kalau kita mau mujahadah, mau bersusah payah untuk agama. Tambah banyak kita susah payah untuk agama, tambah pula hidayah, akhirnya meningkat imannya. Dan di antara sumber hidayah ini adalah amalan sunnah. Tambah banyak amalan sunnah yang kita buat, hidayah tambah banyak, maka iman tambah tinggi. Di antara sumber hidayah ini semalakan adalah doa. Tambah banyak doa, tambah banyak hidayah. Tambah banyak hidayah, Allah Ta'ala, tambah meningkat iman kita. Di antara sumber hidayah ini semalakan adalah zikir. Zikir itu sumber hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang ahli zikir. Zikirnya tambah banyak, hidayah tambah banyak, imannya akan meningkat. Nah, melainkan Allah Ta'ala, maka kita dalam majlis-majlis kita ini fikir sama-sama bagaimana kita dan seluruh teman-teman kita, seluruh keluarga kita, seluruh umat Islam meningkatkan mujahadahnya, meningkatkan doanya, meningkatkan amal sunnahnya, meningkatkan zikirnya. Dan termasuk asbab hidayah adalah dakwah. Tambah banyak dakwah, kita memikirkan hidayah untuk orang lain, maka tambah pula banyak hidayah. Tambah banyak hidayah, iman akan meningkat. Kalau iman meningkat, dalam satu hadis dikatakan 2 rakaat dari orang yang ahli yakin, iman yang kuat, lebih baik daripada ibadahnya seluruh orang ibadah di seluruh dunia ini sampai kiamat. Jadi orang itu ibadah itu bukan menurut jumlahnya saja, tapi menurut yakinnya itu seberapa kekuatannya. Yakinnya tambah tinggi, maka ibadahnya nilai tambah tinggi juga. Nanti dakwahnya nilainya tambah tinggi juga. Maka kita ingin meningkatkan mujahadah kita, meningkatkan mujahadah waktu. 3 hari jadi 10 hari, 40 hari jadi 4 bulan, 2,5 jam disempurnakan, kalau bisa ditingkatkan lagi jadi 3 jam, jadi 4 jam, jadi 8 jam. Ini bagian dari mujahadah, pengorbanan waktu kita, pengorbanan harta kita. Pengorbanan itu bukan hanya untuk keluar, untuk apa saja taat kepada Allah, termasuk untuk keluarga kita. Jangan sampai keluarganya nggak diurus. Nabi mengatakan, uang yang kamu infakkan untuk perjuangan, uang yang kamu infakkan untuk orang miskin, uang yang kamu infakkan untuk keluarga, yang paling besar pahalanya yang kamu infakkan untuk keluarga. Anak-anak ini hadis sahih.
uang yang kamu infakkan untuk perjuangan, uang yang kamu infakkan untuk fakir miskin, uang yang kamu infakkan untuk keluarga. Kata Nabi, justru yang paling banyak pahala yang diinfakkan untuk keluarga. Kata para ulama, karena apa? Karena kalau kita infak kepada keluarga, sedangkan keluarga kita ini juga kita akan ajak berjuang, maka ini perjuangan juga. Kalau keluarga kita ini perlu, ini fakir miskin juga. Jadi infak pada keluarga itu ya perjuangan, ya fakir miskin, ditambah lagi menyatukan hati keluarga. Jadi double 3. Jadi kita harus akrab dengan keluarga orang berjuang itu sama kan. Ini bagian dari mujahadah juga. Kalau orang itu sudah biasa mujahadah kan, keluar meninggalkan keluarga, itu kadang-kadang justru mujahadahnya itu kalau duduk bersama keluarga itu mujahadah. Apalagi istrinya sudah tua gitu, sebel sudah, sebel, maunya duduk di masjid aja. Coba kalau istrinya baru gitu kan, nanti di rumah aja. Jadi sudah melakukan Allah Ta'ala, mujahadah itu macam-macam. Yang dirasa oleh hati berat itulah mujahadah malaikat. Maka Nabi ini orang yang 24 jam senantiasa tawajuh pada Allah, 24 jam mikir umat. Tapi kok masih sempat main-main dengan cucunya. Cucunya itu Sayyidina Hasan itu digendong. Ini mujahadah kan. Kadang-kadang waktu sholat itu cucunya digendong. Masih bisa lari-lari dengan istrinya. Ada kargonya mereka ini ngomong sama saya, anak saya itu kok nakal-nakal itu kenapa ya? Saya sudah sering keluar. Maka saya tanya, kamu itu ada waktu nggak duduk dengan anak kamu, ngomong-ngomong dengan anak kamu itu? Nggak ada waktu Pak, takazah terus saya. Ya ini, yang memang tidak kamu urus anak kamu nakal ya pantas toh. Jadi orang itu harus punya waktu untuk duduk bersama anaknya. Ini memang disiapkan, itu bagian dari perjuangan kita. Menyambung hati dengan anaknya, menyambung hati dengan keluarganya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena kalau kita ini tidak akrab dengan anak kita dan keluarga kita, terus anak-anak kita ini akrab dengan anak-anak di jalan itu, akhirnya beling, mesti beling itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidahnya manusia ini bukan kalau dia ini memilih satu kerja, tapi mujahidahnya manusia ini kalau dia mengumpulkan macam-macam kerja, dakwah iya, taklim iya, ibadah iya, khidmat iya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, ini mengumpulkan macam-macam kerja, inilah yang namanya mujahadah besar ya. Kalau orang satu kerja aja sudah, saya tak sholat aja, sudah nggak usah ngaji, nggak usah apa, nggak usah dakwah, ini lama-lama enak mereka. Nikmat itu. Saya sudah tak dakwah saja, nggak usah ngaji, nggak usah ibadah, udah sebentar aja lah, nggak usah lama-lama. Nah, itu juga lama-lama kita ini mengikuti nafsu lama-lama itu. Tapi kalau dakwah dikerjakan dengan sungguh-sungguh,
ibadah juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh, taklim juga enggak ada yang ngantuk. Di tengah-tengah kesibukan kita juga khidmat. Ngurus keluarga kita, berdagang, bertani, mencari rezeki yang halal. Nah, ini mujahadah, betul ini mujahadah. Maka Nabi itu kalau malam menaikkan tahajud, tidur dulu, tahajud, tidur lagi, tahajud lagi, tidak langsung terus tahajud terus sampai pagi, tidak. Itu justru mujahadah. Ya kalau orang melek tok, wiritan semalam, nanti kalau pagi terus tidur sampai zuhur, nah itu enak itu. Nah. Tapi kalau ya tidur ya bangun, ya tidur ya bangun, ini mujahadah ini. Badannya akhirnya juga segar, bayan subuh nggak ngantuk, tapi hak ibadah itu naikkan, nangis pada Allah pada waktu malam. Ini kehidupan Nabi itu kayak begitu. Kalau beliau dakwah itu seolah-olah sudah nggak ada yang dipikir selain dakwah. Datang ke rumah-rumah, datang ke kampung-kampung, dilempari batu, tidak peduli. Sambil menangis, ummati, ummati. Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak tahu. Tapi kalau sudah ibadah, oh nangis panjang-panjang, sujud panjang-panjang, sampai janggutnya basah kuyup dengan air mata, bajunya basah kuyup dengan air mata, bahkan lantai kamarnya basah kuyup dengan air mata. Sudah ibadah begitu nikmat, ganti program, taklim, baca Quran. Ya, zaman Nabi itu taklimnya yang baca Quran itu, yang panjang-panjang. Di tengah-tengah itu masih sempat juga itu datang kepada istrinya. Bagaimana keadaan kamu, kata Nabi pada istri-istrinya itu. Ditanya satu persatu. Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahli, adalah Rasulullah SAW dalam pekerjaan keluarganya. Yakhsifun alahu wa yarqa'u sawbahu, masih memperbaiki terumpahnya sendiri, menjarum pakaiannya, khidmat keluarga. Padahal seluruh dunia ingin khidmat pada Nabi, tapi Nabi sendiri itu loh khidmat. Ya ini mujahadah sebenarnya. Ini betul-betul mujahadah. Semua pekerjaan ditunaikan. Maka rohani kita kalau semua pekerjaan ini kita tunaikan, itu jadi terang benderang. Tapi kalau yang kita tunaikan itu sebagian saja, nanti sakit rohaninya. Seperti badan juga, badan itu perlu minuman, perlu makanan, perlu ini, perlu itu. Kalau orang minum saja ya lemes, makan saja keseretan. Perlu makan, perlu minum, perlu itu, perlu ini, perlu nafas. Makan, minum terus tapi nggak nafas bagaimana? Yo mati. Begitu juga agama ini. Seluruh amal agama itu kita usahakan untuk dikerjakan semua, dibagi waktunya. Dibagi waktunya. Apakah ada orang yang imannya lebih tinggi melebihi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak ada.
Tidak ada di muka bumi ini orang yang imannya lebih tinggi dari Abu Bakar selain para nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu pergi ke pasar jual kain. Sayyidina Abu Bakar itu loh, gimana itu? Imannya kurang tinggi? Tidak. Karena beliau ini ingin mujahadah. Dan beliau ini seorang khalifah, harta seluruh dunia datang kalau belum mau. Tapi pergi ke pasar jual kain. Maka katanya para ulama, para sahabat itu berjualan di pasar niatnya bukan cari uang, uangnya sudah banyak kalau mau. Kalau mereka doa, sudah cukup dengan doa aja harta itu datang sebetulnya. Abdullah bin Ja'far, kalau beliau doa itu dari bawah kakinya itu keluar air. Kalau pengen air itu padahal sahabat yang muda, yang bukan tingkatannya Abu Bakar tuh, sahabat muda. Tetapi mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke sawah, ke ladang itu adalah untuk supaya mujahadah dan untuk menghidupkan agama di ladang, menghidupkan agama di pasar. Insya Allah mulai kan? Tapi di tengah-tengah di pasar, di ladang, tiba-tiba datang tugas perjuangan. Ya khailallahi ragabi. Berangkat, ditinggalkan pasarnya, ditinggalkan ladangnya. Ini tandanya sebenarnya kan. Tandanya orang itu kerja dunia untuk agama, itu tandanya itu kayak sahabat itu. Di tengah-tengah sibuk dunia itu siap meninggalkan itu untuk perjuangan itu siap. Tengah-tengah sibuk di ladang, tiba-tiba dari masjid ada musyawarah. Nabi perlu 30.000 orang berangkat ke Tabuk. Nah sudah, pekerjaan sawah tunda, berangkat ke Tabuk 30.000 orang. Subhanallah. Jadi Nabi itu ada targetnya sebenarnya kan. Maunya Nabi itu berapa itu ada targetnya itu. Kalau sekarang yang target bukan Nabi, tim tashkil 10 jamaah 40 hari. Nah, jangan ini, ya kalau bisa Pak, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oh jangan begitu itu. Jangan begitu itu. Kalau begitu itu kita ini jadi loyo. Musyawarah ini perintah Allah, maka menunaikan hasil musyawarah itu bagian dari menunaikan perintah Allah. 10 jamaah ya harus 10 jamaah. Allah. Bagaimana malaikat? Insyaallah. Jangan sudah ditarget, nah kok nggak ada yang keluar, ini gimana ini? Ya. Rasanya itu kan cuma target dong. Target itu pokoknya ya diniati, niat sudah dapat pahala. Oh iya. Setelah niat sholat Allahu Akbar terus tidur, dapat pahala enggak kira-kira? Niat dapat pahala itu kalau kita sungguh-sungguh dari hati, niat betulan. Bukan Allahu Akbar terus tidur. Itu namanya itu main-main namanya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Kalau memang keputusan 10 jamaah ya 10 jamaah sungguh-sungguh. Bagaimana yang 3 hari jadi 40 hari, 40 hari jadi 4 bulan, kan mudah saja sebenarnya. Orang yang belum pernah keluar, bagaimana keluar 3 hari, 3 hari jadi kemana jadi 40 hari, 40 hari jadi 4 bulan. Semalam doa kepada Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita niatkan, ya kita sudah dapat pahala sempurna.
Kayak Nabi Nuh alaihissalam dakwah siang dan malam, yang beriman cuman 40 orang, laki-laki perempuan. Tidak disalahkan oleh Allah, dia sudah inni da'utu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku telah mengajak kaumku siang dan malam, tetapi tambah saya ajak tambah lari, tambah saya ajak tambah lari. Tapi apa Nabi Nuh berhenti? Tidak, terus. Dan itu Nabi Nuh berdoa mengatakan seperti itu di mana? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Ini Nabi Nuh mengatakan begini, ini bagaimana? Di mana? Wa qala Nuh Rabbi. Jadi itu waktu doa sebenarnya. Jadi Nabi Nuh itu waktu doa itu mengatakan kepada Allah itu begitu, ya Allah, aku telah mengajak kaumku siang dan malam, tapi tambah lari, tambah lari. Terus Nabi Nuh itu cerita dakwahnya itu kepada Allah. Maka kita pun belajar seperti Nabi Nuh itu, datang ke rumah-rumah dengan segala macam masalahnya, kita sabar. Malam hari doa, ya Allah, saya sudah datang ke rumahnya Pak Siman, dia mau keluar 3 hari tapi masalahnya itu satu tumpuk. Ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Saya sudah datang Pak Simin, Pak Simin saya datangi dia marah-marah, ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Saya datang dengan Pak Simon, ya Allah, dia niat 4 bulan ya Allah, nggak punya bekal. Engkau punya gudangnya langit dan bumi, gudang dunia, gudang akhirat. Kasihlah bekal sama dia ya Allah. Ya, kalau doa itu begitu. Itu doanya Nabi Nuh alaihissalam. Doa itu dimulai dengan cerita dakwah. Maka doanya itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Begitu juga Nabi Zakaria, sudah tua nggak punya anak, terus doa. Doanya dikaitkan dengan dakwah. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya ini khawatir kalau saya mati, yang meneruskan perjuangan saya ini siapa? Istri saya itu mandul, saya juga sudah tua. Ya Allah, berikanlah aku anak yang akan mewarisi perjuanganku dan perjuangan Nabi Yakub. Kemudian Allah kasih anak, yaitu Nabi Yahya. Anaknya itu masih kecil sudah jadi nabi sebenarnya. Nabi kecil itu Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sabiyya. Ini anak hasil doa itu, masih kecil sudah dikasih kemuliaan-kemuliaan oleh Allah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya itu masih kecil itu diajak main-main anak temannya. Yahya, ayo main-main Yahya. Nabi Yahya itu, Allah tuh ciptakan saya bukan untuk main-main katanya. Masih kecil ya. Ini anak hasil doa. Kalau anak kita ini hasil kebelet, lain lagi. Makanya kebelet terus. Maka kita ini harus tobat. Kalau melihat anak kita ini agak nakal tuh, nggak usah nyalahkan anaknya, salahkan diri sendiri.
Anak hasil apa? Kebelet. Hasil kebelet. Waktu keluar nggak keluar, terus jadi anak. Terus anaknya nakal, iya nggak usah nyalakan anaknya toh, istighfar aja yang banyak. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka doa itu supaya ada kekuatannya, mulailah dengan fikir dakwah. Kayak doanya Nabi Zakaria, kayak doanya Nabi Nuh itu. Kayak doanya yang mulia baginda Muhammad SAW di Taif. Dimulai dengan cerita dakwah. Ya Allah, aku laporkan kepada Engkau. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku laporkan kepada Engkau ya Allah, lemahnya diriku, habis usahaku, hina aku di depan manusia ya Allah. Hina saya di depan manusia ya Allah. Nabi dilempari batu di Taif. Ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Tetapi ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepada aku, saya tidak peduli. Ini doanya Nabi itu mulainya kayak begitu. Ya Allah, saya itu hina di depan manusia, habis kekuatan saya, habis usaha saya. Asalkan Engkau tidak marah ya Allah, tidak peduli aku. Nah, akhirnya malaikat-malaikat pada datang, ya Rasulullah, saya malaikat-malaikat gunung. Kalau Engkau ingin orang Taif dihancurkan, saya hancurkan. Tapi Nabi itu dalam suasana seperti itu, dihinakan, diusir, sayangnya pada umat itu tidak berubah. Oh tidak. Saya berharap anak cucu mereka, kalau mereka tidak mau, ada anak cucunya yang nanti mengucapkan la ilaha illallah. Tapi harapan Nabi tidak disia-siakan oleh Allah. Akhirnya orang Taif semuanya saabang cindile masuk Islam semuanya tanpa kecuali. Bahkan bukan hanya masuk Islam, mereka jadi pejuang-pejuang. Dakwah itu aneh betul sebenarnya. Orang Taif yang melempari batu Nabi itu loh, masuk Islam jadi pejuang-pejuang. Di antara mereka ada anak muda umur 17 tahun yang namanya Muhammad bin Qasim. Dia yang menyebarkan agama di benua India, di Sindhi, di Pakistan. Akhirnya merembet-rembet sampai ke Jawa ini juga. Itu hasil doa Nabi, tangisan Nabi setelah dilempari batu di Taif semuanya. Maka semuanya Allah Ta'ala kaitkan itu doa dengan dakwah. Maka nanti doa kita akan naik nilainya. Kaitkan doa dengan akhlak. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya ada kekuatan. Kalau orang itu akhlaknya buruk, doa-doanya tidak makbul. Nabi mengatakan, maukah kamu saya kasih petunjuk amalan yang bila kamu amalkan, doa-doamu akan diterima? Maka para sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, perbaiki akhlak kamu. Termasuk akhlak itu kalau ada orang bayan itu tidur itu masuk akhlak yang baik itu ya. Kalau waktu bayan tidur itu nanti doanya nggak makbul. Karena ini akhlak kurang baik. Saya ini tidak tidur Pak, tertidur. Oh iya.
Oleh karena ta'ala, kita bukan hanya dakwah, tapi ingin menyempurnakan dakwah. Bukan hanya taklim, ini menyempurnakan taklim. Bukan hanya ibadah, menyempurnakan ibadah. Bukan hanya khidmat, menyempurnakan khidmat. Nah, kalau kita ini amal, ini fikir kita menyempurnakan, maka kita ini akan dapat hidayat dan akan jadi asbab hidayat. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah macam-macam perintah disempurnakan, bukan dikerjakan, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Semua perintah Allah itu disempurnakan. Maka Allah mengatakan, sekarang kamu angkat saya jadi pimpinan bagi manusia. Nabi Ibrahim usul, jangan saya saja ya Allah yang jadikan pimpinan, anak cucu saya juga. Ya, anak cucu kamu juga akan saya jadikan pimpinan-pimpinan, kecuali yang zalim. Jadi orang itu kalau fikirnya itu menyempurnakan, dia akan jadikan pimpinan bagi manusia. Pimpinan apa? Pimpinan negara? Bukan, pimpinan untuk menghidupkan agama. Insyaallah kan? Maka dakwah kita ini bukan hanya dakwah, yang penting dakwah itu enggak. Tapi bagaimana kita menyempurnakan dakwah kita? Main 3 hari disempurnakan 3 hari, 40 hari disempurnakan 40 hari dari segi waktu. Dari segi amalan disempurnakan amalan-amalannya. Dari segi tertib disempurnakan tertibnya. Kalau mau berangkat ada bayan hidayah dulu. Kalau pulang ada laporan-laporan dulu, pengarahan-pengarahan dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti dakwah kita nggak sempurna. Dan kalau waktu keluar jangan pakai HP. Itu termasuk dakwah tidak sempurna. Karena seolah-olah kita ini tidak ridho itu mengorbankan rumah kita tinggalkan, itu nggak ridho, ditelepon. Apa yang kita korbankan untuk Allah itu 3 hari ini untuk Allah, sini yang ridho begitu. Kayak Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sudah tinggalkan rumahnya di Mekah, hijrah ke Madinah. Maka ketika beliau haji pergi ke Mekah, lewat rumahnya sendiri, padahal nggak mau lihat, merem dia itu, merem. Ditanya kenapa merem? Ini rumah saya ini sudah saya tinggalkan karena Allah, saya nggak mau lihat lagi. Itu sahabat tuh kayak begitu. Jadi kalau sudah keluar ya keluar, yang ikhlas, diserahkan rumahnya, ya Allah, saya mau keluar di jalanmu, anak saya, istri saya, rumah saya, aku serahkan kepada Engkau. Namanya ini tawakal. Dah, nggak usah ditelepon. Nanti kalau sudah waktu pulang, hidupkan amalan di rumah yang sebaik-baiknya. Tapi waktu keluar tuh jangan tolah-tolah begitu. Itu namanya kurang ridho kurbannya. Nanti kalau kurang ridho, pengorbanan kita bisa-bisa nggak diterima oleh Allah itu. Allah itu nggak perlu dengan pengorbanan kita. Kok korban ditorak-tarik. Situ ora. Kowe gak gelem ya wis. Mulyana lho iki. Gusti Allah ora butuh. Allah itu tidak berhaja sama makhluknya. Maka kalau kerja kepada Allah itu yang total gitu. Jangan ditorak-tarik, maju mundur. Ini namanya itu ya
kurang adab namanya. Ya enggak, tidak beradab itu namanya. Makanya kita ini memberi hadiah pada orang terus enggak jadi, terus kasih lagi, enggak jadi lagi. Padahal ini orang kaya, seorang raja. Akhirnya nek gak pengen gue hadiah, gue mulai Kang, gue mulai. Ya. Aku ora butuh hadiah, mau nampa yang krana ngurmati kowe ae jane. Nek ora ikhlas gue mulai ono panganan dhewe. Ini pada manusia malah kan. Bagaimana kepada Allah? Ya. Walillahil mathalul a'la. Rumasamu Gusti Allah butuh kowe ngono piye? Gusti Allah ora butuh. Makanya nek kerja Gusti Allah si tenanan, niku samarku kok terus Gusti Allah niku malah mboten purun nampi kan repot kita nih. Ya. Jadi kita menyempurnakan waktunya, ya. Menyempurnakan amalannya, menyempurnakan tertibnya, menyempurnakan mujahadahnya. Jangan separuh-separuh kerja itu, total sungguh-sungguh. Maka insya Allah akan timbul sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Akhirnya amalan kita makbul. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka aku angkat jadi pimpinan-pimpinan hidayah ketika mereka ini sabar dan yakin dengan ayat-ayatku. Ini wong gak ada sifat sabar, sifat yakin, diangkat karo Allah jadi pimpinan hidayah. Ya iso sabar, iso yakin niku wau. Nggih napa-napa niku disempurnakne niku wau. Apa-apa kerja itu disempurnakan, timbullah sifat sabar. Ayo niatnya 4 bulan, baru 40 hari pulang. Ini namanya enggak sabar tuh namanya itu. Namanya tidak sabar. 2,5 jam, baru setengah jam sudah pulang. Itu namanya enggak sabar tuh gitu tuh. Sabar itu kalau kita ini sempurnakan. Insyaallah kita niat mulakan. Ya kalau sudah timbul sifat sabar, lama-lama timbul sifat yakin. Karena orang itu kalau sabar, lama-lama dapat pengalaman-pengalaman nusratullah dalam kerjanya itu. Ketika dapat pengalaman-pengalaman nusratullah, akhirnya